Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke peradaban awal di Eropa. Yang perlu kalian ketahui, peradaban Eropa kuno ini berbeda dengan sebagian besar peradaban di Asia dan di Afrika, di mana perbedaan ini disebabkan karena peradaban Eropa tidak berkembang di daerah aliran sungai seperti peradaban di Asia, yaitu peradaban Mesopotamia, Cina, dan juga India, serta peradaban di Afrika, yaitu peradaban Mesir. Dan juga peradaban di Eropa ini merupakan peradaban yang bersatu, berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi dimulai dari peradaban Kreta, itu nanti dilanjutkan dengan peradaban Yunani, lalu dilanjutkan juga dengan peradaban Romawi. Oke, akan kita bahas satu-satu ya. Oke, peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta ini merupakan pulau terbesar di Yunani, di mana Pulau Kreta ini yang nantinya akan menjadi cikal bakal lahirnya kebudayaan Yunani dan juga kebudayaan Romawi. Pulau Kreta ini disebut juga dengan peradaban Minoa, di mana nama Minoa ini diambil dari nama raja terbesar saat itu, yaitu Raja Minos. Jadi Raja Minos dijadikan namanya menjadi pulau, yaitu nama Pulau Minoa. Pulau Kreta atau Pulau Minoa ini mulai berkembang sekitar tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi. Oke, ini adalah peta Pulau Minoa ya. Selanjutnya, Pulau Kreta ini bisa dibilang secara geografis ini tidak memiliki daerah yang subur. Karena apa? Karena secara bentang alam, dari keadaan alamnya, kondisi alamnya, Pulau Kreta ini hanya berisi berupa gunung-gunung tinggi, jurang terjal, dan juga kondisi tanah yang kurang subur. Dan pusat kotanya ini bisa dibilang Pulau Minoa atau peradaban Kreta berpusat di kota Knossos. Oke, di mana di kota Knossos ini masyarakat berhasil membangun beberapa kota yang dihubungkan dengan jalan. Jadi mereka sudah bisa membangun kota di mana kota satu dengan kota yang lainnya dihubungkan dengan sebuah jalan. Lalu selanjutnya, setiap kota juga sudah dilengkapi dengan saluran air. Di mana kota lain yang berkembang dalam peradaban Pulau Kreta ini ada antara lain adalah kota Pastus. Lalu selanjutnya di Pulau Minoa ini atau peradaban Kreta sudah terdapat pelabuhan dagang yang cukup besar. Jadi walaupun bentang alamnya bukan merupakan bentang alam yang subur seperti peradaban lainnya, namun mereka berhasil membangun yang namanya sebuah kota yang rapih, kota yang tertata. Inilah yang mengakibatkan kenapa Pulau Kreta bisa disebut atau bisa masuk ke dalam peradaban. Karena untuk ukuran sebuah kota yang lahir tahun 3000 sebelum Masehi, dia bisa membangun kota yang serapi itu, ini bisa disebut dengan peradaban. Oke. Untuk kehidupan pemerintahan, Pulau Kreta ini bermula dari awalnya ada sekelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi negara kota, atau negara kota ini istilahnya adalah polis. Jadi awalnya ada masyarakat, lalu masyarakatnya makin banyak, akhirnya berdirilah sebuah negara kota atau polis, di mana polis ini dipimpin oleh seorang raja. Dan kota Knossos yang tadi sudah Ibu bilang sebagai kota yang besar, ini akhirnya menjadi pusat pemerintahan Pulau Kreta, di mana terdapat bangunan istana yang megah. Lalu selanjutnya, peradaban Pulau Kreta juga telah mampu mengembangkan angkatan laut sebagai kekuatan utama militernya mereka. Kenapa angkatan laut? Karena kan mereka kepulauan ya, jadi otomatis yang paling besar pengaruhnya di sini adalah angkatan laut. Pulau Kreta di sini belum mengembangkan sistem hukum yang jelas, di mana setiap peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Jadi raja yang berkuasa itu yang menetapkan peraturan baru. Kalau ganti raja ya ganti peraturan lagi. Oke, selanjutnya masyarakat di Pulau Kreta ini juga hidup dalam keteraturan, dan juga raja sebagai pemegang kekuasaan ini dianggap sebagai sosok yang sangat penting karena dia yang membuat peraturan tiap dia menjabatnya ya. Oke, selanjutnya masyarakat Pulau Kreta ini dibagi menjadi dua kelompok. Jadi sudah ada sistem sosial, di mana kelompok yang pertama adalah kelompok pendatang dari Laut Kaspia. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok penduduk asli. Ada kelompok pendatang dari Laut Kaspia dan juga ada kelompok penduduk asli. Mereka juga sudah mengenal sistem tulisan, di mana tulisannya disebut dengan tulisan Minoa. Tapi beda sama tulisan hieroglif. Sampai saat ini tulisan Minoa itu belum berhasil dibaca. Sehingga sejarah peradaban Pulau Kreta ini belum banyak diungkap karena belum ada yang bisa menerjemahkan bahasa Minoa atau tulisan Minoa. Oke, pekerjaan masyarakat Pulau Kreta ini sebagian besar berprofesi sebagai petani gandum. Namun ada juga yang mengembangkan seni lukis, membuat gerabah, melakukan seni pahat, dan juga kerajinan logam.
Pada masa pelayaran juga, pada masa Pulau Kreta, pada masa peradaban di Pulau Kreta, pelayaran juga berkembang pesat karena masyarakat Pulau Kreta ini dikenal sebagai ahli dalam membuat kapal. Dengan menggunakan kapal tersebut, masyarakat Pulau Kreta mampu melakukan perdagangan dengan bangsa lain. Jadi mereka berdagang juga sudah keluar daerahnya mereka. Masyarakat Pulau Kreta dikenal dengan sistem kepercayaan politeisme atau menyembah banyak dewa, di mana hal ini dibuktikan karena di Pulau Kreta ditemukan yang namanya patung di Knossos yang menunjukkan pemujaan terhadap Dewi Kesuburan. Lalu selanjutnya, masyarakat Pulau Kreta juga diperkirakan sudah melakukan ritual pengorbanan manusia hidup kepada dewa sebagai salah satu bentuk pemujaan. Oke, selanjutnya untuk teknologi, Pulau Kreta di sini sudah terkenal memiliki teknik perkapalan dan pelayaran yang baik. Karena tadi sudah Ibu bilang ya, dia berbentuk kepulauan, otomatis dia sangat concern atau sangat perhatian dengan kapalnya atau pelayarannya. Secara tata kota, masyarakat di Pulau Kreta ini juga sudah dilengkapi dengan saluran air dan juga mereka mampu mengembangkan kota yang dilengkapi dengan bangunan untuk ibadah dan juga ruang-ruang untuk sekolah. Jadi mereka sudah ada yang bisa beribadah di luar dan juga ada yang bisa bersekolah. Untuk bidang sastra, Pulau Kreta ini ada bidang sastranya, namun belum terlalu banyak. Contoh sastra yang paling terkenal dari Pulau Kreta adalah kisah Iliad dan juga Odisea. Jadi ada sebuah judul namanya Iliad dan Odisea, itu karya dari Homerus, di mana Iliad dan Odisea ini merupakan epos yang menceritakan tentang siasat Achilles dalam perang Troya. Kalian pasti pernah dengar perang Troya ya. Perang Troya ini merupakan kisah di mana kisah ini adalah yang dimulai ketika adanya penculikan Ratu Helen dari jadi Ratu Helen adalah Ratu Sparta. Lalu selanjutnya Helen ini diculik oleh Paris, di mana Paris ini adalah seorang pangeran Troya. Nah, suaminya Helen yang punya cacat fisik itu bernama Menelaus. Dia meyakinkan saudaranya Agemon, raja Yunani, lalu selanjutnya Mykenai untuk memimpin ekspedisi untuk membawa Ratu Helen kembali. Jadi intinya di sini ada seorang istri dari kerajaan Sparta itu diculik sama pangeran Troya. Lalu selanjutnya suaminya ini meminta supaya memimpin ekspedisi untuk membawa Ratu Helen kembali. Akhirnya Agamemnon sebagai suami dari Ratu Helen ini bergabung dengan para pejuang Yunani seperti Achilles, Odysseus, Nestor dan juga Ajax. Mereka membawa sekitar 1.000 kapal dari seluruh dunia, kemudian menyeberangi Laut Egea ke Asia Kecil untuk mengepung Troya dan menuntut kembalinya Ratu Helen. Ini merupakan kisah yang sangat terkenal di Eropa ya, itu kisah tentang perang Troya atau kisah tentang siasatnya Achilles dalam merebut kembali Helen dari Pangeran Troya. Oke, selanjutnya kita masuk ke peradaban Yunani kuno. Peradaban Yunani merupakan kelanjutan dari Pulau Kreta. Makanya tadi sudah Ibu bilang kalau Yunani ini merupakan peradaban di Eropa ini sambung menyambung ya. Jadi setelah Pulau Kreta kita masuk ke peradaban Yunani. Oke, peradaban Yunani ini berkembang dalam bentuk polis karena berbentuk polis ini yang mirip dengan negara kota. Jadi di Yunani sudah ada yang namanya negara kota atau city state. Lalu selanjutnya, polis ini merupakan bentuk negara kecil yang merdeka. Jadi Yunani itu satu peradaban, tapi di dalam Yunani ada negara-negara kecil yang merdeka. Nah, wilayah polis itu meliputi sebuah kota yang berbenteng yang dikelilingi dengan pedesaan. Oke, secara geografis, posisi Yunani ini berada di Eropa Tenggara yang biasanya disebut dengan Semenanjung Balkan. Makanya orang-orang di daerah sini disebut dengan orang-orang Balkan. Daratan paling ujung dari Semenanjung Balkan dan pulau-pulau yang tersebar di sekitarnya ini merupakan daerah Yunani. Yunani terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah daratan dan juga wilayah kepulauan. Jadi kalau kalian nanti lihat peta Yunani ada dua bagian ya, ada Yunani darat, ada Yunani yang kepulauan. Lalu selanjutnya Yunani daratan ini terbagi menjadi dua wilayah lagi yaitu Yunani Utara dan juga Yunani Selatan. Untuk utara itu nama daerahnya ada negara kota Thrace, ada Makedonia, ada Semenanjung Kalkide, ada Thessaly, ada Epirus dan juga ada Butia. Sedangkan untuk wilayah selatan terdapat Semenanjung Peloponnesos dan juga Jazirah Attika. Untuk Yunani bagian kepulauan ini berada di sekitar Yunani bagian selatan dengan Pulau Kreta sebagai pulau terbesar. Jadi salah satu bagian dari Yunani kepulauan itu adalah Pulau Kreta.
Sebagian besar wilayah Yunani daratan ini terdiri atas pegunungan yang terjal dan juga tanah tandus. Sehingga karena mereka terdiri dari bentang alamnya berupa pegunungan-pegunungan terjal, inilah yang mengakibatkan antara negara kota satu sama negara kota yang lain tuh bisa tidak berhubungan, karena bagaimana mau berhubungan, mereka terbatas atau dibatasi dengan pegunungan-pegunungan terjal. Lalu selanjutnya, hanya di bagian lembah di antara gunung yang dapat ditanami. Jadi disitulah masyarakat Yunani membangun peradaban. Jadi karena mereka tidak bisa berinteraksi dengan negara kota yang lain, ya makanya mereka terdiri dari negara kota yang bisa dibilang merdeka masing-masing, tapi dalam satu kesatuan, yaitu peradaban Yunani. Oke. Untuk kehidupan pemerintahan, peradaban Yunani terkenal sebagai negara kota atau polis yang merdeka. Di antara negara kota tersebut ada dua negara kota yang terkemuka, yaitu Sparta dan Athena. Pasti kalian pernah dengar tentang Sparta dan Athena yang dianggap sebagai ikon dari peradaban Yunani. Jadi tadi sudah Ibu bilang ya, peradaban Yunani ini terdiri dari daerah-daerah yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Bahkan mereka bisa dibilang saling bersaing untuk dianggap sebagai pemimpin dari peradaban Yunani. Nah, di sini ada dua negara kota atau dua polis yang paling berpengaruh, yaitu polis Sparta dan juga polis Athena. Oke, kita bahas yang pertama, itu polis Sparta. Yang membangun polis Sparta ini adalah bangsa Doria, di mana mereka membangun polis Sparta karena mereka mampu memiliki kehebatan bertempur. Hal ini terbukti tahun 716 sebelum Masehi, bangsa Doria ini berhasil menguasai Yunani bagian tengah dan seluruh daerah Peloponnesos setelah mengalahkan bangsa Mesaria. Jadi inti kemampuan dari bangsa Sparta ini adalah tempurnya. Lalu selanjutnya, tahun 625 sebelum Masehi, negarawan Sparta yang bernama Lycurgus memperbarui aturan dan undang-undang yang harus ditaati oleh warga Sparta, di mana berdasarkan aturan undang-undang yang baru, warga Sparta yang laki-laki ini wajib mengikuti rangkaian latihan militer, latihan keras dan juga olahraga untuk menjadi prajurit Sparta. Selanjutnya, anak-anak usia dini di Sparta itu harus mengikuti pendidikan militer yang disebut dengan agoge. Jadi agoge ini pendidikan militer untuk anak-anak. Lalu selanjutnya, melalui aturan tersebut, polis Sparta memiliki pasukan tempur yang kuat kan. Jadi Sparta ini paling mengandalkan kekuatan fisiknya. Pemerintahan di Sparta ini dipimpin oleh seorang raja, di mana susunan pemerintahan di Sparta ini terdapat suatu dewan yang namanya Epor, di mana Epor ini adalah dewan yang terdiri dari 5 orang yang berusia 60 tahun atau lebih dan bertugas untuk menyusun undang-undang yang akan diajukan kepada dewan rakyat. Lalu selanjutnya, dalam masyarakat Sparta, Epor ini justru mendapat penghormatan setara dengan raja, bahkan Epor ini mampu memerintah raja untuk berperang atau menghentikan perang. Jadi intinya mereka dipimpin sama raja, tapi raja ini punya penasehat namanya Epor, ya, di mana Epor ini adalah 5 orang yang sangat dihormati yang bertugas untuk menyusun undang-undang. Nanti undang-undangnya diajukan kepada dewan rakyat. Jadi yang paling tinggi di sini sebenarnya raja, tapi raja seperti kayak diperintah oleh Epor gitu. Epor ini yang tadi sudah dituakan ya. Oke. Untuk di Sparta ini paling terkenal karena mereka pernah menghasilkan yang namanya formasi palang. Kalian tahu palang kan? Palang kan kayak penghalang ya, kayak palang pintu atau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan formasi tempur yang dibuat oleh kaum Sparta. Jadi formasi tempur ini dikenal sangat kukuh dan juga tidak mudah ditembus. Jadi formasi palang ini bisa berbentuk kotak dan yang terdiri atas pasukan dengan kelengkapan berupa perisai besar yang menutupi seluruh tubuh. Dan juga terdapat tombak panjang dan pedang. Formasi palang ini bergerak dalam satu kesatuan, jadi mereka bergeraknya berbarengan, sehingga setiap prajurit ini membentuk formasi ini memiliki kekompakan dalam menyerang ataupun bertahan. Formasi palang ini diadopsi oleh pasukan kerajaan Makedonia dan juga Romawi kuno dalam bentuk formasi testudo atau kura-kura. Kalian tahu kan kura-kura kan rumahnya keras sekali. Nah, ini diadopsi dengan cara kalau mereka menyerang dengan pakai formasi palang. Jadi menutupi tubuh mereka dengan perisai, lalu bergerak bersama-sama. Jadi makanya nanti susah ditembus. Bahkan busur panah pun gak akan tembus ke mereka. Oke, selanjutnya kita masuk ke Athena. Nah, ini kebalikannya dari Sparta ya. Kalau Sparta tadi lebih ke militernya, kalau ini lebih ke pemikirannya. Oke, peradaban Athena ini dibangun oleh bangsa Lonia, di mana bangsa Lonia ini membangun polis Athena di semenanjung Attika.
Lalu masyarakat Athena ini memiliki kehidupan yang bebas serta mengembangkan ilmu pengetahuan, filsafat, seni pahat, dan juga teater. Peradaban Athena dianggap cukup maju dalam mengembangkan perdagangan. Salah satu pelabuhan yang dimiliki polis Athena ini bernama Pirasus. Kehidupan pemerintahan di Athena ini dianggap sebagai jadi karena Athena ini orangnya lebih banyak berpikir dibandingkan memiliki otot ya. Jadi kehidupan pemerintahannya ini dianggap sebagai peletak dasar sistem demokrasi pertama. Sistem demokrasi yang dikenalkan masyarakat Athena ini mulai ada sejak tahun 508 sebelum Masehi, yang dibuat oleh seorang negarawan bernama Cleisthenes. Untuk struktur pemerintahan, polis Athena ini terdapat 3 dewan yang berperan di pemerintahan. Jadi ini harus kalian ingat ya, ada 3 dewan yang berperan di pemerintahan Athena. Yang pertama namanya Arkon. Arkon ini adalah dewan pelaksana pemerintahan. Yang kedua adalah Areopagos, di mana Areopagos ini bertugas mengawasi pemerintahan yang dijalankan oleh Arkon. Jadi Arkon itu ibarat kata kayak eksekutifnya, sedangkan Areopagos ini pengawasnya. Untuk menjadi Areopagos ini ini harus menjadi mantan anggota Arkon dulu. Jadi dia harus pernah jadi Arkon dulu, baru nanti dia bisa naik jabatan menjadi Areopagos atau dewan pengamat Arkon. Selanjutnya yang ketiga ada namanya Boule. Boule ini bertugas menetapkan hukum yang berlaku serta menetapkan dan memberhentikan Arkon. Jadi yang bisa mengangkat dan memberhentikan Arkon itu adalah Boule. Dalam sistem pemerintahan Athena juga dikenal suatu sistem yang disebut dengan ostrakisme. Ostrakisme di sini adalah hak rakyat untuk memberhentikan dan mengasingkan penguasa yang dianggap memerintah secara berlebihan. Jadi di sini ostrakisme ini suatu kemajuan ya, karena di sini suara rakyat didengar. Jadi kayak pemilu, mereka bisa menuliskan nama raja yang mereka nggak suka, atau nama pemimpin yang nggak mereka suka, lalu di atas sebuah batu, nanti batunya dikumpulkan, nanti hasilnya nanti bisa dibacakan di depan masyarakat. Oke, jadi ini sistem demokrasinya sudah berjalan ya. Oke, tahun 594 sebelum Masehi, Athena dipimpin oleh seorang negarawan bernama Solon. Solon ini mampu menciptakan sebuah hukum dalam masyarakat Athena, di mana hukuman ini sama semua. Jadi hukuman contohnya misalnya dia menciptakan hukum denda bagi pelaku pencurian, hukum pengasingan bagi pelaku pembunuhan. Polis Athena ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Perikles tahun 460 sampai 429. Salah satu bukti kemajuannya, pada masa ini dibangun kompleks Agora dan juga Akropolis. Oke, siapa itu Perikles? Perikles ini lahir tahun 500 sebelum Masehi dari keturunan bangsawan yang berpengaruh besar di polis Athena. Kepemimpinan polis Athena ini mencapai puncak kejayaan pada masa Perikles, tadi sudah Ibu bilang ya. Karena apa? Karena Perikles sangat memperhatikan kemajuan kebudayaan di Athena sehingga ia dianggap sebagai tokoh besar dalam bidang kesenian. Beberapa bentuk hasil dari pemerintahan Perikles, dia mampu membangun bangunan besar dengan arsitektur yang mengagumkan. Salah satunya adalah Parthenon. Kalian bisa cari apa itu bangunan Parthenon, nanti akan Ibu jelaskan lagi ya. Bangunan Parthenon itu dibangun pada masa Perikles. Dalam bidang sastra dan seni itu juga lebih berkembang dibandingkan bidang sebelumnya. Bahkan Athena disebut sebagai kota paling agung dari dunia kuno dengan kekayaan intelektual dan kebudayaan yang tidak dapat disaingi dengan kota-kota lain. Kita bisa lihat ya, kalau peradaban Yunani di bawah pemimpin Athena ini merupakan kayak kota yang paling elegan gitu. Perikles juga mampu membentuk armada laut Athena menjadi paling kuat di dunia. Lalu selanjutnya ia juga dikenal sebagai pemimpin militer yang tangguh, sehingga Athena berhasil menyerang wilayah Delphi serta menghentikan pemberontakan di Iobea dan juga pemberontakan di Samos. Untuk masalah keuangan, Perikles ini mampu menjadi salah satu pemimpin yang mampu menggunakan sistem pembayaran gaji untuk pegawai sipil dan juga pemberian tunjangan bagi kaum miskin. Lalu selanjutnya, meskipun keberhasilan yang diraih Perikles tidak benar-benar jadi walaupun Perikles benar-benar berhasil dalam berbagai hal, Perikles itu tidak benar-benar menangani berbagai peperangan yang terjadi. Dia cuma bisa merapihkan urusan-urusan negara, tapi dia tidak bisa menangani masalah peperangan karena tadi dia kan bukan orang militer, dia orang diplomasi ya.
Oke, hingga akhirnya tahun 431 sebelum Masehi, polis Sparta yang tadi terkenal dengan ototnya ya, dia melanggar perjanjian perdamaian dengan polis Athena dan menyatakan perang terhadap Athena, di mana tindakan tersebut menyebabkan polis Athena harus berhadapan dengan polis Sparta selama 30 tahun, di mana perang antara Athena dan Sparta ini dikenal dengan perang Peloponnesos karena terjadi di daerah Peloponnesos. Oke, selanjutnya dari sisi sosial budaya, orang Athena dan juga orang Sparta ini memiliki cara hidup yang berbeda. Tadi sudah Ibu bilang ya, kalau Athena itu kota dagang kosmopolitan yang sibuk, di mana pemerintah Athena ini dijalankan dengan sistem demokrasi. Masyarakat Athena itu gigih memperjuangkan kebebasan berpendapat dan juga hak suara dalam pemerintahan. Jadi Athena itu lebih kepada mempergunakan otaknya untuk bekerja. Sedangkan orang Sparta ini dijalankan oleh seorang raja dengan sistem diktator. Masyarakat Sparta ini diatur ketat dan juga harus berjiwa militeristik. Kehidupan mereka jauh lebih keras dibandingkan orang Athena yang beradab dan berbudaya. Masyarakat Sparta dikenal karena memiliki kekuatan, kesetiaan, dan juga keberanian. Selain itu, dalam struktur masyarakat Sparta terdapat kaum budak yang dikenal dengan helot. Oleh karena itu, ini adalah ciri khas dari Sparta ya. Mereka lebih banyak menggunakan otot, kalau Athena menggunakan otak. Masyarakat Sparta dan Athena ini mengembangkan kegiatan pertanian, perdagangan, dan juga pelayaran sebagai mata pencarian utama, di mana mereka menghasilkan yang namanya anggur dan juga gandum yang berkualitas. Di mana anggur dan gandum inilah yang menjadi barang yang diperdagangkan. Masyarakat Sparta dan Athena juga sudah mengenal sistem mata uang. Mata uang ini diterbitkan di Athena dan Sparta disebut dengan drakma. Jadi mata uangnya adalah drakma. Mata uang ini berbentuk koin bulat dengan ukiran burung hantu dan juga Dewi Athena pada kedua sisinya. Masyarakat Sparta dan Athena ini menyembah banyak dewa atau menganut politeisme, dibuktikan karena banyaknya kuil pemujaan ya. Masyarakat Yunani atau masyarakat ini dewa-dewi dalam masyarakat Yunani atau masyarakat Sparta Athena ini digambarkan seperti manusia yang memiliki keindahan dan kekuatan melebihi manusia biasa. Makanya kalian pasti sering dengar kalau dewa-dewi Yunani itu kayaknya berlebihan sekali gitu cantiknya atau tampannya. Karena memang itu gambaran mereka, jadi bentuk manusia tapi cantiknya tidak terkira atau tampannya tidak terkira. Beberapa contoh dewa-dewi yang mereka sembah itu adalah Zeus, Hades, Poseidon, Ares, Aphrodite, Apollo, dan juga Athena. Untuk ilmu pengetahuan, peradaban Yunani ini dianggap banyak sekali melahirkan banyak ilmuwan dan filsuf. Jadi kalau kalian belajar tentang filsafat itu banyak sekali lahir di sini. Banyak sekali lahir di peradaban Yunani. Di antaranya adalah Homerus, Hippocrates, Archimedes, Eratosthenes, Pythagoras, Thales, Thucydides, Plato, Socrates, dan Aristoteles. Ini pasti kalian suka dengar nama-nama ini ya. Jadi ini adalah nama-nama ilmuwan dan juga filsuf yang sekarang ilmunya dijadikan sebagai standar ilmu saat ini. Standar ilmu orang-orang saat ini. Dalam seni bangunan, peradaban Yunani ini cukup berkembang pesat. Mereka mampu membangun bangunan megah berbahan batu-batu marmer dan juga batu-batu pegunungan. Di mana bangunan besar nanti digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi dalam kepercayaan Yunani. Contohnya yang terkenal untuk yang dibangun oleh bangsa Yunani adalah kompleks Akropolis di Athena yang digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Athena, dan juga kuil Olimpia digunakan sebagai pemujaan dewa Zeus. Olimpia ini yang nantinya jadi cikal bakal lahirnya Olimpiade ya. Jadi kuil Olimpia ini digunakan untuk menyembah dewa Zeus, sedangkan kompleks Akropolis ini digunakan untuk menyembah Dewi Athena. Masyarakat Yunani juga mengembangkan bangunan megah seperti stadion yang digunakan sebagai arena lomba lari. Di mana arena lomba lari ini kalau bisa dibilang kalian pasti tahu yang namanya lari maraton ya. Lahirnya maraton ini atau lari dengan rute sepanjang 42 km ini berkaitan erat dengan sejarah peradaban Yunani, di mana ini bermula karena adanya perang Yunani Persia di maraton. Jadi kalau kalian tahu ada yang namanya lari maraton, itu maraton berasal dari nama sebuah kota. Kemarin di peradaban Mesopotamia, Ibu sudah bilang ya, di suku terakhir Mesopotamia, bangsa terakhir Mesopotamia itu bangsa Persia, dia ditaklukkan oleh bangsa Yunani. Nah, perang Persia dan Yunani ini salah satunya terjadi di maraton.
Jadi perang Yunani Persia di maraton ini tahun 490 sebelum Masehi, seorang utusan dari Yunani bernama Peidipales ini dikirim dari Maraton menuju ke Athena untuk menyampaikan kabar pasukan Persia berhasil dikalahkan dalam perang di Maraton. Kisah inilah yang menginspirasi akhirnya lahir olahraga lari maraton sepanjang 42 km. Di mana selanjutnya tahun 1896 lari maraton pertama kali dilombakan dalam Olimpiade pertama di Athena. Jadi lari maraton itu bermula ketika orang Yunani lari dari maraton ke Athena untuk mengabarkan kalau Yunani itu menang melawan Persia. Oke, untuk Yunani sampai sini. Minggu selanjutnya kita akan bahas Romawi tapi untuk pertemuan selanjutnya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.